Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ninda Safira dan Sefi Nur Aini. Di sini kami akan membahas tentang zakat. Dan yang pertama adalah pengertian dari zakat. Kata zakat berasal dari bahasa Arab, yaitu zakah, yang berartikan bersih, suci, subur, berkah, dan berkembang. Dan menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syarah yang telah ditetapkan. Jenis-jenis zakat itu ada dua, yaitu zakat badaniyah atau biasa kita sebut dengan zakat fitrah yang difardukan pada bulan Ramadan. Dan yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta yang difardukan setelah mencukupi syarat-syaratnya serta ditunaikan sepanjang tahun. Adapun materi yang dizakatkan, yang pertama adalah binatang ternak. Yang dimaksud dengan binatang ternak adalah unta, sapi, kerbau, dan kambing. Ini menurut pendapat dari Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal. Namun, Imam Abu Hanifah di sini berbeda pendapat. Beliau mewajibkan zakat kepada kuda jika kuda tersebut untuk berkembang biak. Namun, jika tidak untuk berkembang biak, seperti untuk kendaraan, angkutan barang, atau jihad, maka tidak wajib untuk dikeluarkan zakat. Dan yang kedua adalah emas dan perak. Barang tambang yang lain tidak wajib untuk dizakati, karena hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, beliau bersabda, "Jika kamu memiliki 200 dirham dan telah mencapai 1 tahun, maka keluarkan 5 dirham sebagai zakatnya." Dan yang ketiga adalah biji makanan yang mengenyangkan. Yang dimaksud dengan biji makanan yang mengenyangkan adalah beras, jagung, gandum, dan sebagainya. Adapun biji makanan yang tidak mengenyangkan seperti kacang tanah, kacang panjang, buncis, dan sebagainya. Dan adapun buah-buahan, yang dimaksud dengan buah-buahan yang wajib dizakati hanya kurma dan anggur. Karena kurma dan anggur keduanya dapat menggantikan fungsi makanan pokok. Keduanya merupakan jenis buah-buahan yang paling utama, dan buah kurma lebih utama dari anggur. Kemudian yang terakhir ada perdagangan. Kewajiban zakat pada perdagangan yang telah memenuhi syarat itu ada 3 syarat, yaitu yang pertama niat berdagang, mencapai nishab. Yang dimaksud dengan nishab dari zakat perdagangan adalah sama dengan nishab dari zakat emas dan perak. Dan yang terakhir adalah telah berlalu 1 tahun. Adapun mustahikun zakat. Mustahikun zakat adalah orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir, yang kedua miskin, amil zakat, mu'alaf, fi'ar riqab, al-ghorimun, fisabilillah, dan ibnu sabil. Yang dimaksud dengan fakir adalah orang yang penghasilannya belum dapat menutupi separuh dari kebutuhannya. Dan yang dimaksud dengan miskin adalah orang yang penghasilannya baru bisa memenuhi separuh atau lebih dari kebutuhannya, tapi belum bisa terpenuhi sepenuhnya. Dan amil zakat adalah orang yang mendapat tugas untuk mengurusi zakat. Seorang amil zakat berhak mendapatkan jatah dari uang zakat karena beliau yang sudah mengkoordinasikan. Dan adapun mu'alaf
Mu'alaf artinya adalah orang-orang yang hati mereka dilunakkan agar masuk Islam atau agar keimanan mereka meningkat untuk menghindari kejahatan mereka. Fi'ar riqab, maksud pengertian zakat kepada mereka bukanlah kita memberikan uang kepada mereka, tetapi maksudnya adalah memerdekakan mereka. Fi'ar riqab adalah budak belia. Dan yang keenam adalah al-ghorimun. Al-ghorimun adalah orang-orang yang dililit hutang sehingga dia tidak bisa membayarnya. Yang ketujuh ada fisabilillah. Yang dimaksud fisabilillah adalah perang di jalan Allah untuk menegakkan kalimah Allah di muka bumi. Dan yang terakhir ada ibnu sabil, yaitu seorang musafir yang kehabisan bekal di tengah perjalanan sehingga dia tidak bisa melanjutkan perjalanan atau kembali ke kampung halamannya. Orang seperti ini, walaupun dia kaya di kampung halamannya, berhak untuk mendapatkan zakah sekedarnya sesuai dengan kebutuhannya hingga dia sampai ke tujuan. Saya Ninda Safira Ramadhani. Saya di sini akan menjelaskan tentang tata cara berzakat fitrah. Sebelumnya, zakat fitrah adalah zakat yang ditunaikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan puasa Ramadan yang hukumnya wajib. Nah, sebelum melakukan zakat fitrah, kita bisa terlebih dahulu membaca niat untuk berzakat fitrah. Nah, niatnya di sini adalah nawaitu an ukhrija wakatal fitri an nafsi fardholillahi ta'ala, yang artinya aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Di sini ini yang versi untuk zakat fitrah untuk diri sendiri. Nah, kita di sini bisa mewakilkan zakat fitrah untuk orang lain, misal saja untuk untuk suaminya atau untuk istrinya, atau juga bisa untuk anak-anaknya atau untuk orang lain. Nah, di sini saya akan memberikan contoh niat membayar zakat fitrah untuk istri. Nawaitu an ukhrija zakata al-fitri an zaujati fardhol lillahi ta'ala. Lalu ada juga untuk niat membayar zakat fitrah untuk anak laki-laki. Nawaitu an ukhrija zakata al-fitri an waladi fardhol lillahi ta'ala, dan lain-lain. Kemudian tata cara membayar zakat fitrah yaitu zakat fitrah dibayarkan pada awal bulan Ramadan sampai hari penghabisan bulan Ramadan. Ini bisa di waktu ini, yaitu awal sudah mulai bulan Ramadan sampai penghabisan bulan Ramadan. Yang kedua, bisa juga mulai terbenam matahari penghabisan bulan Ramadan, yaitu hari terakhir bulan Ramadan, hari terakhir puasa, itu mulai terbenam matahari penghabisan bulan Ramadan, itu juga bisa untuk melakukan zakat fitrah. Lalu yang ketiga, sesudah sholat subuh sebelum pagi sholat hari raya. Nah, ini adalah waktu yang misal saja ada seorang bayi lahir sebelum sholat Idul Fitri. Nah, itu tetap harus diwajibkan membayar zakat. Nah, yang membayar zakat adalah orang tuanya. Nah, di sini seperti yang sudah dijelaskan dalam al-hadis Abu Daud, barang siapa yang menunaikan zakat fitri sebelum sholat Id, maka zakatnya akan diterima, dan barang siapa yang menunaikan setelah sholat Id, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah. Nah, atau mungkin sebelum orangnya kurang mampu sehingga melakukan zakat itu waktunya kepepet dan baru bisa membayar sebelum sholat Id. Nah, itu diperbolehkan. Tapi kalau sudah selesai sholat Id baru membayar zakat, maka itu dianggap sedekah biasa dan dia masih sudah tidak bisa melakukan zakat fitrah lagi. Lalu kemudian praktek zakat fitrah. Nah, zakat fitrah di sini
dibayarkan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. Jadi dalam satu keluarga ada ayah, ibu, dan juga satu anak, berarti ketiga itu tetap wajib membayarkan zakat fitrah meskipun misal anaknya itu masih kecil, itu masih tetap wajib membayarkan zakat fitrah. Nah, yang membayarkan adalah orang tuanya. Nah, di sini selain itu, jika berhalangan membayar dalam bentuk beras atau makanan pokok lainnya, zakat fitrah juga bisa ditunaikan dalam bentuk uang seharga 2,5 kg beras atau makanan pokok lainnya. Di sini kalau di hadis yang pernah saya dengar itu bisa, kalau di Arab sana menggunakan bisa kurma, gandum, atau apa saja yang merupakan bahan makanan pokok. Sedangkan di Indonesia kita menyesuaikan dengan yang ada di Indonesia, bahan makanan pokok di Indonesia seperti beras dan kalau mungkin di Papua bisa menggunakan sagu. Nah, itu beratnya 2,5 kg atau 3,5 liter. Nah, kalau tidak kesulitan mencari beras atau mencari bahan makanan pokok lainnya, itu bisa menggunakan uang seharga 2,5 kg bahan makanan pokok tersebut. Nah, di sini prakteknya zakat itu membawa seperti pertama tadi membacakan niat, lalu membawa beras 2,5 gram atau bahan makanan pokok 2,5 kg dan juga atau juga uang seharga beras atau bahan makanan pokok 2,5 kg kepada amil zakat yang biasanya tersedia di masjid-masjid terdekat. Seperti itu. Sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya bisa dilanjutkan untuk berdiskusi tentang materi zakat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.